Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya rekan-rekan. Jam istirahat siang ya. Ada kesempatan waktu sedikit buat saya memperkenalkan ya, introduce satu lagi alat dari AB tetap seputaran blower, solder, preheater, MBR, PSU ya. Karena itu yang kita explore setiap ada kesempatan. Nah, ini adalah versi 2 dari blower tipe low end ya, versi 2 dari blower tipe low end, tetapi ini sudah menggunakan tombol ya. Ini sudah menggunakan tombol, tidak pakai potensio, tidak putar-putar, tapi ini sudah menggunakan 3 buah tombol. Dan perbedaannya dengan low end versi 1 atau generasi pertama, di sini bisa nyimpen 1 channel ya, di sini bisa nyimpen 1 channel, sehingga ibaratnya jenengan sudah menemukan settingan yang pas nggak untuk garap IC, pokoknya garap apa yang sering misalkan itu MMC atau nyopot IC atau apa, bisa disimpan di sini di low end versi 2 ya. Di sini ada tulisannya, saya kasih tulisan low end 2025 versi 2. Low end 2025 versi 2. Di sini ada switch switch, kemudian ada up, kemudian ada down. Ya. Nah, yang ini alat kalibrasi, ini enggak ikut dalam paket penjualan, Mas. Ada yang kapan hari tanya, Mas Abi, lo itu yang satunya kok nggak ikut dikirim ya? Lo ini alat saya. Ini alat saya buat kalibrasi. Kalau misalnya jenengan butuh, ya kita buatin. Aku lagi live di grup, bentar, lagi live di grup ya. Oke, kita lanjut. Jadi ini tipe generasi kedua low end, sudah pakai sistem tombol. Nah, SOP yang mau saya sampaikan ke rekan-rekan jika blower low end ini datang ya, atau standar operasional prosedur yang harus jenengan lakukan pada saat blower ini datang. Jangan langsung colok listrik ya, jangan langsung colok listrik, artinya kita setting dulu biar banyak teman-teman yang masih bingung cara masang kayak gini, cara masang dudukan gagang ya. Jadi cara masang dudukan gagang itu ya, bracket, ini bracketnya. Briket itu dipasang di sini dulu, Mas. Bukan briketnya dipasang di boxnya, briket pasang ke sini dulu, ke kayunya. Setelah briket dipasang ke kayunya, barulah dipasang ke boxnya. Ya, ingat, briketnya jenengan pasang duluan. Briketnya dipasang duluan. Dan briketnya sudah saya kasih tanda. Nah, ini kan ada cekungan nih, model tirus. Ya toh, ini 2 juga tirus, ini 2 juga tirus, ya kan? Ini dipasang dulu, Mas, di sini. Dipasang, terserah mau tirus yang mana, yang sebelah sini atau yang baliknya. Yang jelas masangin ini loh yo. Bukan masangin ini, piye lek ngene. Salah, ini salah. Masangnya gini. Nah, setelah sampean baut ke sini ya toh, setelah dibaut ke sini barulah yang di sini dipasang di boxnya. Lagi-lagi di grup, Bang. Tar dulu. Masih live.
masih live ya. Jadi ini dipasang dulu di sini lah. Kalau misalnya jenengan kepengen posisinya itu di kiri atau kanan, tergantung, tinggal ini dibalik aja, dibalik di sini. Nanti dudukan ini dapatnya di sebelah sini ya toh, di sebelah sininya. Tapi ini zaman balik ke sini, dibalik di sini, nanti dudukan ini dapat di sebelah sininya. Dan sudah ada lubangnya masih kilo. Mungkin kalau lubangnya agak geser sedikit nggak apa-apa. Jadi baute itu ojo langsung disiset di KB, jangan langsung dikencengin semua ya, kasih separuh dulu baru nanti bersama-sama ya, paham ya. Jadi ini dipasang dulu di sini, baru dipasang di sini, entah itu kiri atau kanan, itu terserah ya, kiri atau kanan terserah jenengan ya. Ya. Kalau dapat seperti ini yo berarti neng kene, kalau dapat seperti ini yo neng kene, ngono wis. Paham ya? Oke. Nah, setelah terpasang seperti ini, jenengan boleh colok listrik dulu tapi jangan dipasang gagang. Colok listrik dulu tapi jangan dipasang gagang. Lalu pastikan ini nyala. Kalau misalnya nggak nyala, coba pastikan colokannya. Biasanya colokan itu sering terlipat di dalam packingan atau terlipat dari sononya ya. Kan saya kalau beli sebuah colokan listrik itu tidak hanya satu, kan banyak gitu. Nah, saya ngetesnya kan pakai colokan ini. Colokannya sudah nancep. Jadi saya ngambil dari kresek ya, tinggal tak masukin aja ya. Dipastikan colokan mancep. Terus di sini tinggal jenengan tekan nyalakan. Dinyalakan kayak gini ya. Ada tulisan ini blower AB 2025 low end. Low end tipe ya. Di situ sudah ada tulisannya S itu adalah set point suhu, F itu fan atau kipas, kemudian A itu aktual pembacaan. Nah, ini dicek dulu Mas, tombol-tombolnya fungsi atau enggak, karena terkadang dalam perjalanan mungkin ada kabel yang lepas atau sesuatu yang terjadi ya. Dicek dulu, kita tekan misalkan ini SW, ini up ya, ini atas ya, kita tekan ini. Yang gerak yang mana? Oh, yang gerak yang set point Mas Abi, yang set point atau yang S. Kalau kita tekan yang bawah, yang gerak yang mana? Juga yang gerak set point Mas Abi. Yang suhu ya. Ini per 5 angka, per 5 angka pergerakan. Jadi misalnya 1 seket sama tekan sekali ya 1 seket 5. Kalau saya tekan tahan, dia akan lari. Per 5 tapi lari agak cepat. Ya. Kemudian saya turunkan lagi juga bisa seperti ini. Diturunin. Ya kan? Dinaikkan sampai 500. Oke? Nah, setelah tahu kalau up dan down ini ternyata yang bergerak set point, jenengan misalkan mau menggerakkan angin, kan kepingin angin yang 20% ini misalkan mau dirubah, mau dites, ini cara geraknya gimana ya, cara gerakannya yang SW atau yang tombol tengah, SW atau tombol tengah iki yo Mas ya, sama tekan 2 kali Mas, sama tekan 2 kali sampai ada bunyi titit. Nah, setelah sama tekan 2 kali, nanti saya mencoba yang bawah ini saya tekan, dia gerak nggak? Ya toh? Anginnya bergerak kan? Fan tekanan anginnya bergerak toh? Dan ini pergerakannya per 2 angka. Ya, 100%. Kalau ditekan sekali ya 98, 96, 94, 92, 90. Dan ditekan panjang, dia akan lari. Oke? Sampai di sini paham ya? Jadi pada saat sampean mau menggerakkan angin atau panas, bingung iki lagi masuk ke switch mana, ini lagi saklar ini lagi masuk ke panas apa lagi masuk ke angin gitu dah. Nah, untuk mengetahui itu ya tekanan aja sekali aja Mas. Sing gerak endi? Oh, sing gerak sing angine. Ya toh? Kalau saya tekan sekali gini, oh sing gerak angine iki. Ya toh? Oh iya, sing gerak angin. Aku kepengen sing sarubah itu panasnya. Berarti sama harus men-switch atau mensaklar atau memindah fungsi angin dipindah ke fungsi panas. Berarti ini ditekan 2 kali Mas. Nah, begitu sama tekan 2 kali, dia akan berubah ke fungsinya ke set point atau panas. Nah ya, gampang toh. Jadi kalau misalnya mau merubah
merubah posisi, sedangkan kita nggak tahu posisinya itu lagi masuk ke posisi angin kah atau lagi masuk ke posisi panas kah, tekan aja sekali dulu untuk nyoba. Nah, kan pasti akan kelihatan tuh yang gerak yang mana. Oh, yang gerak lagi angin tuh dari 270 ke 265 kan, yang gerak kan angin toh. Yang gerak kan panas toh. Aku kepengen yang gerak ini angin, tekan 2 kali dulu. Nah, setelah tekan 2 kali baru dan bisa ngatur angin. Nah, fungsi-fungsi ini harus dites dulu sebelum kita colok gagang. Paham ya sampai di sini? Pasti paham ya. Oke. Nah, kemudian misalkan kita sudah menggunakan, kita sudah match dengan alatnya, kita sudah tahu settingan alatnya. Contoh misalkan nih ya. Oh, angin aku biasanya untuk kerja itu 40% misalkan. Ya zaman setting 40% misalkan. Angin sudah 40%, lalu panas aku biasanya di 325 misalkan. 325 ya. Berarti tadi yang kita tekan itu angin, kita rubah ke panas. Tekan 2 kali dulu. Baru kita rubah ke panas 325. Ya. Nah, setelah seperti ini Mas, setelah seperti ini 325 dan 40%, dan itu settingan standar yang sering jenengan pakai untuk kerja, mau disimpan toh, mau disimpan, tekan SW switch ini, tekan tahan, bukan tekan sesaat tapi tekan tahan ya, tekan tahan kayak gini ya. Nah, setelah jenengan tekan tahan, sampean sudah menyimpan satu buah channel di suhu 325 di angin 40%. Nah, misalkan setelah dipakai gini, misalkan mau mengangetin LCD aja sih, mau nggak tak angetin LCD, anginnya mau tak kasih gede ya. Mau tak kasih gede ya, berarti kan ini sama atur yang angin toh. Oh, yang gerak masih panas, berarti tekan lagi 2 kali. Nah, setelah tekan 2 kali, kita mau besarkan angin, wong cuman untuk ngangetin LCD ya gede no anginnya Mas. Dibesarkan anginnya sampai 100% misalkan. Nah, ya, buat apa? Ngangetin LCD yang kita mau lepas. Nah, setelah kita ngangetin LCD yang sudah kita lepas dan pekerjaan ngangetin LCD itu sudah selesai, samaan kepengen ke suhu yang di save tadi. Ke suhu yang di save tadi. Kalau nyeting lagi kan lama. Ya Tera. Kalau nyeting lagi kan lama. Ya saman panggil aja itu settingannya sudah tersimpan tadi. Settingannya sudah tersimpan tadi berapa? 325 untuk set point, angin 50%. Angin berapa tadi? 40% ya. 40% enggak salah ya. Saman tinggal manggil. Nah, manggilnya gimana? Manggilnya tekan tombol SW ini tapi sesaat, bukan tekan tahan. Lek sampean tekan tahan, nanti yang kesimpen ini yang lagi didisplaykan ini. Sing lagi didisplaykan kan 325 dan 100 lah. Itu nanti yang akan tersimpan kalau tombol ini sama tekan tahan. Kalau memanggil yang sudah tersimpan, tekan sesaat ya Mas ngene. Lah, ya toh, dhek wis balik 320 karo piro 40%. Paham ya? Umpamanya kita setting segini misalkan 22%, saya mau simpan suhu ini dan tekanan angin ini, saya tekan tahan ya. Nah, setelah itu misalnya saya rubah, ini saya rubah nih, angin saya rubah, kemudian panas juga saya rubah ya, kan sudah berubah nih. Nah, saya kepengen menggunakan settingan yang sudah saya simpan tadi. Cukup apa? Cukup tekan sesaat, bukan tekan tahan ya, tekan sesaat ya. Yang ini switchnya ini tekan sesaat kayak gini Mas. Nah, itu wis balik toh. Settingan yang tersimpan tadi berapa? 22 dan 325. Jadi bisa nyimpen satu channel Mas yang ini. Perbedaan dengan low end versi 1, low end versi 1 tidak bisa nyimpen. Kalau ini sudah bisa nyimpen satu channel. Sudah bisa nyimpen satu channel yang bisa jenengan panggil. Terus pengoperasiannya juga nggak terlalu sulit ya. Nggak terlalu sulit. Jadi cuma tinggal memainkan tombol aja. Yang kedua, di satu sisi dimensinya lebih rendah, lebih pendek dibanding versi low end sebelumnya.
Nah, efek dari low end versi 2 yang tak keluarkan ini, saya satu, manpower saya sedikit bisa mengurangi kerjaan bending, Mas. Ngerti nggak kerjaan bending? Kerjaan bengkok, kerjaan membentuk sebuah blower yang model trapesium itu bisa tak kurangi manpower ke arah situ. Bisa tak alokasikan ke yang lain, pekerjaan yang lain. Kenapa? Karena karyawanku keluar satu, Mas. Makanya produksiku jadi slow down. Keluar satu bukan ada masalah dengan saya, tidak, tapi menggantikan pekerjaan bapaknya yang di Bandung. Jadi dia moving ke Bandung gitu loh, pergi ke Bandung. Ya. Pergi ke Bandung, keluar dari sinilah. Saya tinggal manpower 4 orang. Makanya saya kedodoran. Orderan jenengan banyak, barangnya belum jadi. Gitu loh. Stok saya cuma ada tinggal ini, Mas. Tinggal ini tok stok saya. Biasanya di sini banyak blower, banyak solder. Sekarang cuma tinggal ini. Ini aja juga baru jadi, Mas. T12, T210 ini juga baru jadi. Tidak ada barang. Kedodoran saya, terus terang kedodoran. Oke, sudah paham cara mengoperasikan, sudah tahu menambah angin, mengurangi angin, menambah panas, mengurangi panas. Nah, ini kita mau sekalian kalibrasi. Jadi barang sebelum kita kirim itu selalu kita kalibrasi. Ya, saya matikan dulu. Kalau dimatikan kayak gini sulit, Mas. Ini bukan berarti rusak, cuman lengket toh. Kalau saklar lengket kayak gitu, caranya ambil sebuah benda tumpul, Mas, ya, agak tumpul sedikit. Ya, itu kayak gini kan, Mas. Nah, nanti mati dia. Ya toh? Daripada dibongkarin tidak karu-karuan, ini cuma lengket aja. Ya. Nah. Drop power. Ya. Aku lagi live. Ini cuma digituin aja. Kalau misalnya dimatikan dia nggak mati, lengket, tekan aja pakai kayak gini. Yo pokoknya mukul aja terlalu kenceng-kenceng banget. Tuk gitu lah ya. Oke? Nah, ini adalah alat kalibrasi. Ini tidak saya jual, tapi lek pesen ya tak buatin ya. Oke. Kita pasang dulu corong blowernya. Nah, di sini ada sensor termoka yang di sini. Ini bisa ngebaca sampai 400. Ini saya masukin ke sini dulu. Kondisinya saya taruh di dekat magnet supaya dia ngeslip. Lalu kita pasang. Nah, di low end versi 2 ini, kalau jenengan pasang gagang, jenengan nyalakan, kipas ini akan keluar angin duluan. Selama berapa? Selama detik di sini berjalan. Pokoknya kondisi slip ya. Kondisi slip. Contoh kayak gini saya nyalakan. Yang ini alat kalibrasi. Ya, ini alat kalibrasi ABK dulu. Yang ini yang mau tak nyalakan kayak gini. Ya. Begitu dinyalakan, low end yang versi 2 ini akan mengeluarkan angin, Mas. Pertanda apa? Satu, bisa dijadikan patokan bahwa kipasnya berjalan, kipasnya normal. Tapi kalau sampean masang terus anginnya nggak keluar, nah itu jadi pertanyaan, kenapa kipasnya nggak keluar? Ini kipasnya keluar, ini ada angin, ada suara di sini. Nah, suara ini akan berjalan selama ini sampai 0, Mas. Ini kalau sudah mencapai 0 ya, kipas itu akan berhenti. Jadi misalnya dipasang, loh kok nggak metu anginnya? Nah itu jangan dilanjutin dulu. Ini kan berarti kan jenengan kalau misalkan masang gagang blower kan di sini, Mas. Karena tadi udah dipasangin semua kan di sini nih. Gitu? Kondisi terpasang seperti ini itu harus kipasnya jalan, di sini slip ada timer yang jalan. Jadi sudah ada pengaman. Artinya pengaman itu kita jalankan kipasnya dulu. Bukan berarti kondisi kayak gini diangkat nggak keluar panas. Ini bisa keluar panas, cuman lagi diselipkan. Dan tidak harus menunggu sampai 0. Misalnya satu saman mau pakai ya nggak apa-apa. Gitu? Nah seperti ini misalnya barang datang settingan dari saya biasanya tak dibersihkan dulu semua.
Ditunggu sih. Akbar sudah dibersihin. Sapu. Wes pulang nggak apa-apa. Tempatnya yoga sudah dibersihkan. Jangan, panggil absen. Hati-hati ya. Tempatnya Juli sudah diberesin sih. Tetap absen. Ya. Nah, ini kan masih 67 nih, 65 nih. Nggak harus nunggu sampai 0 misalnya mau digunakan nggak apa-apa. Ini sekalian saya mau kalibrasi, tak tunjukkan ke teman-teman, rekan-rekan mau tak kalibrasi ya. Ini saya buka di sini, berarti harus saya buka dulu nih. Bagian atas tidak saya lem. Bagian atas tidak saya lem karena memang sengaja kalau kita mau mengkalibrasi sendiri, misalnya sudah dirasa nggak pas atau apa, ini bisa dengan buka. Ya. Sediakan obeng min, nanti dikalibrasi. Nah, kalau dari saya mesti selalu pengiriman saya rata-rata mesti tak kecilin dulu suhunya, tidak di 300 ini. Selalu saya buat di seputaran 100. Nah, kalau saya tekan gini yang jalan atas ini saya turunin dulu. Saya kecilin dulu. Ini saya mengkalibrasi ya, jenengan nggak perlu mengkalibrasi karena udah tak kalibrasi. Sudah saya kalibrasi duluan. 100 angin mungkin saya buat di seputaran 30. Nah, kalau 0 gini kipasnya sudah mati, Mas. Angin saya buat 30%. Oke. Angin 30%, angin 30%, suhu kurang lebih 100 ya. Nah, seperti ini mau saya angkat. Saya angkat. Ini sudah bisa keluar, ini sudah keluar panas, Mas. Ini sudah keluar panas. Nah, ini saya pasang di sini tempat untuk mengalibrasi. Nanti terbaca suhunya jalan di sini. Ya. Nah, low end versi 1 dan low end versi 2 ada persamaan di sini, Mas. Ini ya. Di situ itu ada tulisannya A atau aktual pembacaan suhu, Kalau yang low end sebelumnya itu tulisannya real suhu. Settingan 100 dia akan bergerak di seputaran ini aja, seputaran 100 saja. Jadi dia nggak akan bisa naik karena udah dikunci suhunya ya. Ini 100, di sini seputaran 100. Lah kalau di sini menunjukkan lebih dari 100 berarti kan memang belum saya kalibrasi. Ya tahu, belum saya kalibrasi. Angin saya kasih 30%. Nah, kemudian ini mau saya naikkan. Berarti yang saya rubah adalah panasnya toh, di situ toh. Nah, ini saya tekan dulu. Yang berubah Pak? Oh, kok yang berubah angin, berarti keliru dong. Aku pengen panasnya ya tak tekan 2 kali dulu ini, tak tekan 2 kali baru saya bisa ngerubah ke panas. Saya setting di 300 ya, 300 angin 30%. Oke. 300 set point. Di sini juga 300, 301. Pokoknya seputaran itu set point ya. Tekanan angin 30%, di sini masih ada tulisannya 180 detik. Ini nanti akan 180 detik itu akan menuju ke 0 kalau gagangnya diletakkan di magnet. Nah, kita lihat di sini kan tetap nih. Aktualnya tetap 300-an, di sini juga set point 300. Kalau di sini masih tinggi, oke. Kalau di sini naik tinggi, berarti tinggal apa? Mengurangi panasnya, Mas. Ya berah, kan tinggal mengurangi panas. Nah, yang mau dilakukan pengurangan yang mana komponennya? Lek pabrikan didudoi apa ora? Saya tidak tahu, kalau pabrikan saya sudah hampir 7 tahun, enggak 8 tahun, enggak pernah pakai yang namanya blower pabrik. Ya. Di sini saya setting 300, aktual pembacaannya 301, tapi ning kene kok 318. Nah, berarti harus diturunin dong, kepanasan dong. Nah, ambil obeng min. Di situ ada komponen namanya tripod ya, ini kita putar ke arah kanan mengurangi panas, kita putar ke arah kanan.
ya. Atau begitu sampean putar mas, itu lampu yang berkedip hijau itu mati sesaat ya. Begitu diputar dia mati, itu mengurangi panas. Tapi kalau jenengan putar dia menyala, tambah menyala, itu menambah panas ya. Coba diperhatikan, di sini sudah berkurang panasnya, turun kan nah, ya turun sampai seberapa. Kalau turunnya terlalu banyak ya dinaikkan lagi. Kan sudah mulai pelan nih, turunnya sudah mulai pelan, berarti kan sudah mendekati matching. Tapi matchingnya yang kita setting di sini 300, di sini masih kebaca 28 sekian. Berarti kurang naik toh. Kita naikkan, berarti kita putar kebalikan daripada yang tadi ke arah kanan mengurangi, sekarang diputar ke arah kiri untuk nambah panas. Coba kita putarnya sedikit dulu. Satu putaran. Sambil kita tunggu, di sini ada pergerakan naik. Ya, ada pergerakan naik suhu toh. Yang di set point sama aktual tetap mas. Yang di set point di sini dengan aktualnya dia tetap nggak berubah. Tapi yang nanti berubah adalah ini, yang ngebaca suhu yang dikeluarin di corong. Gitu lah. Yang dikeluarin di corong berapa itu yang dibaca. Ini masih 291 kan? Kita tunggu lagi beberapa saat, masih naik, masih mompa. 292. Sebetulnya sih ada toleransi plus minus ya. Artinya nggak mungkin pas banget yang 300 ya kudu 300. Lek memang pas 300 wis alhamdulillah pas. Di sini 300. Di sini 293. Coba kita tambah sedikit lagi ya. Kita coba tambah sedikit lagi, kita putar ke arah kiri setengah putaran. Coba kita tunggu. 293 dan mulai naik, 294, 295 ya, 296 dan stabil mas. Stabilnya apa? Lampunya ini berkedipnya bagus. Antara angin dan panas itu matching. 298 ya, 298, 299, settingan 300, di sini 300, di sini juga 300 aktualnya, di sini kebaca 299 itu apik banget mas, sudah bagus. Hanya selisih satu angka itu ya bisa karena nanti misalnya ini saya copot ya, atau saya lepas, saya pasang lagi, pasti ada sedikit perbedaan. Kenapa? Karena kan medan yang terkena panas dan angin itu kan akan berubah posisi gitu loh. Gitu. Jangan lihat 300, di sini juga kebaca 300, di sini juga 300. Angin 30%. Wes enak. Dari sisi kestabilan antara versi 1 atau generasi 1 dengan generasi kedua itu kurang lebih sama. Tapi dari sisi fitur ini ada penambahan 1 channel. Ada perbedaan, dia main tombol, sudah pakai tombol, tidak muter-muter potensio. Ada yang suka pakai potensio, ada yang suka pakai tombol. Opsinya ke rekan-rekan sendiri. Yang jelas untuk low end versi 1 atau generasi 1 sudah diskontinukan ya. Saya beralih ke sini supaya cost operasionalnya juga nggak membengkak atau nggak istilahnya mengefisiensikan gitu loh. Kenapa? Karena boxnya lebih kecil, boxnya lebih ramping, lebih kecil. Ini boxnya kurang lebih hampir sama dengan T210 ya, T210 low end. Dan bisa jenengan tumpuk loh mas, bisa jenengan tumpuk, karena kadang Mas Awi tempatku sempit, nggak ditumpuk iso ora ya mas. Nah dari situlah, dari omongan teman-teman tuh jadi masukan ke saya untuk memperbaiki, kedepannya diperbaiki bentuknya piye ya ngono loh. Nah sisi yang lain, karyawan saya ada yang keluarnya ya saya bilang tadi, ikut orang tuanya pindah ke Bandung ya. Akhirnya kan dengan manpower yang berkurang, sedangkan produksi harus tetap seimbang, tetap jalan, mau nggak mau saya harus efisiensi di pembuatan box yang awalnya model seperti ini ya teman-teman rekan-rekan ya, model seperti ini, model di bending, model bending seperti ini ya, tahu ini kan model bending nih ya.
Ini kan model bending. Nah ini berarti kan membutuhkan satu orang untuk bekerja di sini, bending, nyiap nih akriliknya kan membutuhkan satu orang. Lah kalau satu orang itu tidak ada kan saya jadi harus membagi tenaga yang lain toh, ya kan? Supaya yang satu orang itu nggak ada tapi kita tetap bisa maksimal, kita rubah bentuknya seperti ini. Jadi dari dipotong laser sudah bisa langsung dirakit tanpa harus di bending, tanpa harus di pelengkung nih, gitu lah. Mengefisiensikan manpower supaya bisa mengcover kekurangan tenaga yang ditinggalkan. Lek box kayak gini kan kerjanya agak lama. Kalau yang model kotak kan dari dipotong laser, digrafir sudah bisa dirakit lebih cepat. Nah, faktor yang lain adalah dengan dimensi box yang sama dengan produk yang lain, ya loh. Jadi kan bisa numpuk alat ini, di atasnya itu ada blower, ada soldering. Ini loh Mas. Ya toh? Ini contoh. Ini solder T12 ditumpuk ning dhuwur ngene sret. Ya toh? Ini solder T210. Ya nanti di bawahnya dikasih ganjal, Ini solder biar gak goyang gini lah, karet kah atau apa supaya dia kayak HP di atas mobil itu kan ada kayak semacam karet toh supaya nggak gerak-gerak. Nah, dengan dimensi yang sama, satu tempat bisa ditaruh untuk blower, untuk solder T12, untuk solder T210, ngono lho Mas. Dan tata letaknya gagang solder pun sekarang sudah mengarah ke atas semua. Bentar Mas, lagi live aku. Lagi live Mas. Bentar. Ya, jadi saya juga mikir efisiensi tempat di mana, karena terkadang teman-teman yang merintis belum buka counter atau belum buka toko kan masih di rumahan nih, ruangannya sudah kecil sempit. Nah, gimana supaya alat dari AB itu bisa di situ tidak makan tempat, gitu lah. Ya toh? Bentuknya sama, dimensinya kurang lebih sama, gedenya juga sama. Akhirnya apa? Bisa saman tumpuk ning dhuwur, gagang soldere bisa masuk ke sini, ya toh, seret. Ini gagang soldernya. Ya toh? Nanti gagang blowernya juga bisa, gagang T210-nya bisa di sini juga. Nah, tinggal sampai ngatur sendiri. Mau yang ini ditaruh sebelah sini ya bisa. Ya, ini sudah ada dua tempat dudukan. Ditaruh di sini bisa, ditaruh di sini ya bisa. Ini T210. Kalau pengen ditaruh di sini ya tinggal kabel iki, kan ini bisa dibuka Mas dalamnya. Kabel yang mengarah ke situ yang tempat untuk ngeslip sama tarik, sama copot, sama pindahkan ke arah sini, Jadi kabelnya keluar di sini, di lubang yang ini, terus yang lubang 2 ini untuk naruh iki kita pindah rene. Terus kalau misalkan nggak mau gagangnya di atas karena jupuke kangelan di atas, kabel ini sampean sambung, nanti ditaruh di bawah. Jadi boxnya di atas, gagang solder di bawah, di meja bawah, mengarah ke bawah. Ini bisa dipakai, ditaruh di mana? Di bawah, tinggal bikin briket dudukan aja. Kan bisa sama copot Mas. Ya toh? Wis penak toh? Ibaratnya mau ditaruh dimanapun bisa. Nah, terus dimensinya semua ukuran box kurang lebih sama. Nah, ya toh? Udah ada blower low end, sudah low end versi 2, sudah ada T12, sudah ada T210. Tidak makan tempat. Ya. Nah, teman-teman perhatikan, dari tadi saya ngoceh ngalor ngidul ngetan ngulon ya toh. Sama lihat, di sini suhu 300 toh. Di situ juga 300, ini juga 300 toh. Stabil, Mas. Lek enggak stabil cukup bayar, tenan. Lek enggak stabil jangan dibayar blower AB. Tapi ya jangan membicarakan yang produk 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Yang namanya sebuah usaha atau sebuah alat itu kan ada perbaikan ke depan gitu toh. Kekurangannya ditutupi di produk berikutnya ngono loh Mas. Nggak ada semua langsung, apalagi di IY semua langsung perfect bagus, nggak ada. Semua pasti ada perubahan dan itu wajar. Stabil banget. 300 pembacaan panas di situ, di sini juga 300.
kedipnya lampu pompa juga beraturan ya, tidak berat, maksudnya bukan tidak beraturan tapi beraturan ya. Kedipnya lampu ini kan beraturan nih, antara jeda dengan menyalanya kan beraturan, sehingga panasnya stabil mas. Ya kan, panasnya stabil, anginnya 30%, aktual pembacaan juga seputaran 300. Ini aktual pembacaan seputaran 300 itu yang dibaca di sini loh ya, yang dibaca di termo. Jadi sebetulnya blower low end ini ada dua monitoring ya, ada dua monitoring pada saat dikalibrasi. Ada dua monitoring pada saat dikalibrasi. Pertama, monitoring alat kalibrasi eksternal. Alat kalibrasi eksternalnya yo iki mas C100. Kemudian monitoring internalnya blower ini sendiri. Internalnya blower ini sendiri kan dibaca di situ 300. Nah 300 itu didapat dari mana? Dari signal termo. Di blower itu kan ada heater sama termo. Nah termo memberikan signal kepada program, ya toh, programnya dijalankan, membaca aktual termonya itu berapa. Nah akhirnya terbaca di sini nih, terbaca di aktual tegangan, aktual panas. Jadi ini juga salah satu monitoring kalau misalnya suatu saat yang namanya elektronik kita nggak bisa prediksi ya. Tiba-tiba ini naik tinggi sampai 400, segera matikan aja. Pasti ada sesuatu yang bermasalah. Berarti kalau dia naik sampai 400 berarti panas di sini naik terus tuh. Naik terus. Bisa BTA-nya jebol atau programnya bermasalah. Jadi ini bisa menjadi patokan dasar. Oh, tak setting 300, ini pasti nggak bisa lebih dari 350. Karena begitu mencapai di atas 350 undang saman pateni ya mas, ini pasti ada sesuatu yang bermasalah. Mungkin programnya error, bisa jadi toh. Mungkin ada komponen lain yang rusak gitu loh. Jadi ini selain untuk monitoring tegangan, monitoring suhu, ini juga sebagai pengunci. Dia nggak akan lebih dari 350. Oke? Ya. Mungkin ada 5 menit saya bicara, ini pergerakannya cuma 1 angka derajat aja, cuma 1 derajat aja. Dan kalau 5 menit dengan blower itu sudah pasti mas. Blower 5 menit itu komponen yang sudah pasti leleh. Berarti kan ini stabil ini. Dari tadi saya ngomong pergerakannya cuma 1 angka, 300, 301. Oke, jadi itu ya, itu SOP low end generasi kedua atau versi 2. Masih sama, produk di 2025. Low end tipe 2025 V2 atau generasi kedua. Ya. Nah, begitu gagang blower ini saya taruh di tempat dudukan magnet ya, di sini. Pastikan naruhnya selalu pas kayak gini. Di sini ada tulisannya slip gitu. Di sini angka yang tadinya berapa? 180 itu akan turun mas, mendekati 0. Nah kalau sudah 0 artinya kipasnya mati mas. Ini kipasnya masih ngedorong nih. Ini banter ini, ngedorong apa sisa-sisa panas. Masih ngedorong mas ini. Tuh. Nggak bisa ini, kertasnya tak deketin gini, ngedorong terus ini. Loh, ya. Ya loh. Jadi ini masih ngedorong, membuang sisa-sisa panas selama 180 detik atau 3 menit ini jalan tuh. Masih sisa 140 detik, 139, 138 ya toh. Nah, diiringi dengan apa? Aktual pembacaan suhu di gagang itu sudah turun juga. Dari tadi 300-an dia sudah turun di 80 sekian itu. Dia turun. Kenapa? Karena kena angin, semburan angin pada saat diselipkan. Tuh Mas Abi, iki rong sampai 0, aku mau pakai lagi bisa diangkat aja Mas. Setelah jenengan angkat kayak gini, dia akan membaca angin settingan 30%, bukan tekanan angin 100%. Tapi le sampean taruh gini Mas ya, sampean taruh gini. Blower ini akan anginnya kenceng, anginnya 100%, memberikan tekanan 100% untuk cooling down, untuk pendinginan lebih cepat.
Tapi begitu jenengan angkat tek ini, dia akan membaca settingan angin 30%, settingan panas 300 derajat. Gitu loh. Jadi auto mas, sudah enak auto. Ditaruh, seret, plug ini, ngeselip nanti setelah habis di sini 0 baru kipasnya berhenti ya. Setelah di situ yang tulisannya slip 171 itu berubah menjadi 0, nanti kipasnya berhenti. Nah ini pun bisa saya setting di 120 atau 2 menit. Cuman 120 takutnya nanti masih ada panas. Nah, makanya tak buat 3 menit. Ya, tak buat 3 menit baru kipasnya berhenti. Dan kembali lagi, Mas Abi orang sampai berhenti mau tak pakai lagi. Oh silakan pakai mas, ini nanti keluar panas. Ada panas keluar nyut. Nah, wes penak. Jadi ingat SOP-nya pada saat barang datang, jenis blowerku yang apa yo. Jangan simak ke sini. Biar nggak rata-rata kebanyakan yang beli itu kadang udah barang datang bingung mengoperasikan, tanya lagi. Ya, saya paling jauh di grup sudah ada tutorialnya mas. Kenapa saya nggak langsung kasih link supaya jenengan mau nyimak di grup? Untuk apa beli alat AB? Untuk apa dimasukkan ke grup kalau nggak mau nyimak juga? Ya, sekali-kali pasti ada waktu longgar kan. Sore sambil istirahat sebentar, lihat dulu live saya, lihat dulu tutorialnya di grup. Nah gitu loh, biar nggak ngeblank pada saat datang barang ya. Oke, sementara gitu reviewnya. Oh iya, ada yang tanya berapa sih konsumsi blower AB pada saat digunakan. Iki mas, tak dudoi ya. Saya tunjukkan jenengan, ini kondisi slip ya. Kondisi slip itu konsumsinya cuman semono mas, 7 watt. Kondisi slip ya, 7 watt, hanya menggerakkan angin tok. Kemudian pada saat diangkat gagang kayak gini, ini mau saya angkat gagang ya, gagang blowernya mau saya angkat, nanti jangan perhatikan di situ. Saya angkat kayak gini. Ini keadaan mompa. Nah, itu konsumsinya sekitar 600-an. Tapi setelah 600 dia akan turun stabil di 300-an. Dan sistemnya didenyutkan. Nah, les main ngono kuwi lewis apa 300-an wis stabil masih. Karena lampunya udah berkedip kencang. Udah berkedip lah itu. Nah, ya tak. Les berkedip ngono kuwi sekitar 200 300 mas wate. Bahkan bisa turun 180-an loh, ya tak. Jadi aja kuwatir gara-gara blower api masuk listrikku mundak. Sing mundaki sama nambah freezer, nambah kulkas ning omah ya. Kuwi sing mundak listriknya sampean. Kalau kan blower enggak, Mas. Ya, ini udah kondisi stabil loh ini. Ini sudah kondisi stabil, lampunya berkedip loh. Lampunya berkedip di sini seputaran itu. Coba lah sampean beli sing opo blower 3 jutaan kayak watte piro kayak tulisan. Ya, begitu ditaruh di tempat dudukannya, celek gini, ada tulisan slip, waktu timer bekerja. Jadi bukan lagi mengeluarkan tekanan angin 30%, tapi mengeluarkan angin tekanan 100%. Guna pendinginan biar lebih cepat. Dan suhu akan terbaca di termo, di aktual itu suhu turun terus tuh. Nanti kalau sudah 100, dia udah berhenti di 100. Oke? Sampai di sini paham ya? Sampai di sini paham. Ini SOP low end versi 2. Bisa nyimpen 1 channel. Dan baru 1 orang yang punya. Kemarin belinya juga sembunyi-sembunyi. Mas Abi sampai roh wong liya ya. Nah. Kalau yang kemarin keluar 1 itu di sini nggak ada tulisan low end. Belum ada tulisan low end tipe 2025 V2 belum ada. Nah, ini sudah tak kasih karena memang sembunyi-sembunyi. Saya bilang ini belum bisa tak keluarin loh mas. Gak popo mas, tak tukune. Aku tak sing versi 2 ya. Nah, padahal masih ada versi 1. Versi 1 tinggal satu box ya. 1 box aja. Versi 1 yang model, saya bilang tadi model kayak gini. Ini tinggal 1 box aja. Oke, sementara gitu reviewnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Bi? Iya Bu, low end juga toh?
Mas Agus ini dikirim Shopee yo. Wis selesai. Enggak ada stok blower belas soalnya. Ya apa? Stok MBR belas raneng. Sing kayak ada Mas Fabrik ya. Kuwi yo wis dadi Mas. Kuwi apa kuwi? Kilo MBR sidu anu. Oh iya, blower ya. Termone ngebaca ini langsung ngebaca termone.